Kalau kita lihat data sensus terakhir nih tahun 2020 dari BPS ya, itu milenial itu berkisar 25,8% dari 271 juta penduduk coba. Jadi sangat potensial. Dan apabila kita lihat data, banyak betul itu kaula muda yang karya-karyanya sangat inovatif ya. Perang pandan pakai daun pandan gitu. Oh, ada tajamnya kan itu? Ada durinya kan? Ada durinya. Wih. Terus yang perang itu nggak pakai baju, jadi cuma pakai kain. Ekstrim sport dong jatuh. Sampai sekarang saya belum tahu nih si Traya ini udah jatuh kemana saja, sudah terseok-seok seperti apa. Selamat datang dalam ruang obrolan inovasi budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Traya, Kadek Traya, sebelum kita nanya-nanya tentang challenge dan tantangan ya, aku pengen tahu dong kayak gimana sih aplikasinya? Oke, saya tunjukin ya. Oke, kayak gimana tuh? Jadi ini adalah website kami di traya.id, teman-teman bisa akses. Terus di halaman ini ada beberapa menu. Pertama ada traditional sports, olahraga tradisional itu sendiri, yang nantinya akan bisa di booking. Lalu ada event apa yang sudah kami lakukan. Terus ada free ticket, nanti kami ada promosi untuk free ticket. Coba ke bawah dong, langsung aja. Bawah, oke. Langsung aja register account, ya udah daftar. Terus traditional sportnya itu baru ada 3. Jadi ada Maguak-guakan, Mapantigan sama Makare-kare. Wih, Mapantigan, Makare-kare, Maguak-guakan. Asik. Terus di sini ada overview-nya gitu, deskripsinya. Ini memang bahasa Inggris karena kalian tujukan untuk market luar juga. Luar dulu. Luar juga, Indonesia dan luar juga. Indonesia dan luar ya. Oke. Terus ini how to get free ticketnya. Emang bayar berapa sih, boleh tahu nggak? Kalau misalkan ikut Makare-kare berapa? Coba kita misalkan book tiket nih. Oke. Misalkan Makare-kare ya. Misalkan kita mau Makare-kare. Jadi ini harganya masih kami yang menentukan. Untuk ketiga olahraga tersebut harganya 150.000. Tapi yang sebenarnya yang ini tuh masih kami menentukan. Oke. Nah, ini kan kalau buat Makare-kare kan dipukul-pukulin pakai daun pandan berdarah-darah. Yang ngobatin siapa nanti? Nanti masyarakatnya tuh punya obat sendiri. Oh gitu. Emang ada ramuan obatnya gitu. Oh, ada ramuan tradisionalnya juga ya? Iya. Bener-bener experience-nya full ya. Karena saya kira adrenalin juga ada gitu loh. Saya sih takut kelilipan pandan sih, jujur di sini. Tapi emang nggak boleh ngenain wajah. Hah? Jadi harus punggung, tangan gitu selain. Ada aturannya ya? Ada aturannya. Ada aturannya. Selain wajah. Oh, pokoknya harus badan tengah aja ya. Oke. Terus kalau misalkan apa tadi, Magoak-guak? Oh, Magoak-guakan. Jadi Magoak-guakan ini berasal dari kata goak. Jadi goak itu burung gagak. Ceritanya gagak mencari gagak lainnya yang sedang berbaris gitu ekornya. Oh gitu. Oh bukan ular ya, gagak bukan, ya? Oh gagak. Magoak-guakan itu. Kirain ular. Soalnya benar-benar kayak main ular naga panjangnya. Iya. Kan kepalang gitu kan. Jadi ceritanya panjang sih sebenarnya ini. Dari kayak zaman dulu kala ada seorang raja yang yang ingin memberikan reward kepada prajuritnya.
rakyatnya juga sih sebenarnya. Terus mereka disuruh ikut permainan ini. Jadi yang bisa mendapatkan ekornya akan diberi reward sama rajanya. Oke, jadi cerita di balik itu ya. Jadi yang bikin itu raja ya, maksudnya permainan ini gitu. Iya, karena raja banyak waktu Pak untuk untuk memikirkan permainan. Rakyatnya kerja terus. Iya dong. Gitu. Tapi rajanya ini benar-benar merakyat sekali. Oh, gitu. Egaliter ya. Raja baik kok, raja baik. Tapi kan cuma dulu. Udah, terus kalau misalkan buka tiket ya. Iya, coba buka tiket. Pembayarannya bisa pakai apa ya? Pakai bisa debit. Oke. Untuk sekarang. Ini ada yang ngerekam nggak sih? Misalkan saya ikut magbuak-buakan gitu. Ada tim yang bisa merekam nggak? Atau saya bawa sendiri? Untuk sekarang belum ada, Mas. Nanti mungkin bisa ditambah fiturnya untuk ditambahkan biaya dokumentasi. Iya, biaya dokumentasi. Karena bagus itu. Itu bisa peluang buat kamu juga. Dan itu juga sama masyarakatnya juga. Ya kamu baik banget sih mikirin masyarakat, ya ampun, dari tadi raja kerakyatan, startup yang memetik masyarakat, saya cuma mikirnya, dapat konten gitu doang, dapat like gitu. Bagus kamu, baik kamu Kadek. Oke, kok ada play kupon bisa diskon? Nanti kami maunya bekerja sama dengan beberapa influencer, akan kami approach, nanti influencer tersebut akan memberikan kode kupon, jadi dapat diskon gitu. Oke. Kamu merasa ada saingan nggak di segmen jasa kamu di sini? Untuk sekarang ada beberapa aplikasi via website juga, tapi aplikasinya itu tidak fokus olahraga tradisional. Ada banyak seperti kayak ke pantai, ke Bali Zoo dan sebagainya macamnya. Dan makanya kamu benar-benar fokus olahraga untuk ini ya, pembeda ya. Fokusnya di olahraga tradisional dan experience-nya. Nah, kira-kira ini bakal keluar Bali nggak layanan seperti ini untuk trial? Kami rencananya akan keluar Bali, olahraga tradisional yang ada di luar Bali juga, dan akan mengekspand selain olahraga tradisional seperti permainan, tarian tradisional juga. Oh iya, tapi sih lebih luas keren. Karena kan olahraga kemudian permainan tradisional kan salah dua bukan salah satu ya. Dari 10 objek pembelajaran kebudayaan. Oh gitu Pak. Itu ada amanatnya di undang-undang dan memang betul pasti mengacu ke PPKD ya, pokok-pokok pikiran kebudayaannya Bali. Jadi setiap Pemda itu sudah menyerahkan dokumen itu. Malah kedepannya KBKM harus diarahkan informasinya dari PPKD. Biar PPKD itu tidak hanya dokumen. Itu kan dokumen itu isinya ya, warisan budaya setempat. Ide-ide kreatif, kendala apa dan lain-lain. Jadi kalau hanya dokumen tidak dieksekusi jadi sebuah produk sayang gitu. Dan Raya sudah membuktikan idenya dari PPKD itu. Iya, sebenarnya malah itu bukan sekedar dokumen kalau buat kami Pak. Iya. Apalagi buat teman-teman kayak Kadek dan seangkatannya. Iya. Itu sebenarnya contekan ide. Sebenarnya itu. Ya, dan itu milik khalayak. Jadi semua sudah menyerahkan ke kami, sudah kami rekap dari data pokok kebudayaan gitu. Dan apabila ada masyarakat ingin tahu misalnya potensi apa, ini masih versi Pemda dan komunitas setempat ya. Iya. Dan setiap tahun selalu diupdate. Itu bisa menghubungi data pokok kebudayaan. Ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh gitu, bisa. Itu ada situs-situs tinggalan purbakala, ada tarian tradisional, ada makanan, macam-macam ada di sana. Dan kedepannya kalau data pokok kebudayaan sudah masif itu, masyarakat lebih dimudahkan lagi mengaksesnya karena online kan. Bisa melihat kekayaan warisan budaya kita. Iya. Dan ide-ide kreatif bisa berbasiskan itu ke depannya itu. Silakan. Itu penting banget Pak. Aduh Pak Yudi beneran tuh. Teman-teman gini ya, banyak sekali sebenarnya ini untuk insight aja. Banyak sekali orang mau bikin startup, anak muda mau bikin startup. Tapi mereka kebanyakan bingung mau mulai menyelesaikan masalah apa. Gitu. Nah, kalau mau cari masalah mungkin dan memetakan masalah apa yang ada di daerah kamu, mungkin bisa lihat dokumen tersebut ya Pak ya. Untuk belanja masalah lah. Untuk belanja masalah. Betul, kan istilahnya sekarang belanja masalah gitu. Iya. Karena di PPKD itu tidak hanya data-data, tetapi juga ada kendala-kendala. Dan mereka berharap itu ada solusinya. Jadi ada tantangan-tantangan seperti luar biasa itu. Betul, karena anak muda yang benar itu ya, mumpung kamu masih muda, harus suka cari masalah dan bikin solusinya. Iya. Belakangnya harus gitu Pak. Kalau nggak pada tawuran nih nanti. Wah, habis denger podcastnya Mas Dennis nih, saya gebuk-gebuk orang deh. Nggak juga. Nah, sekarang pertanyaan lagi, balik ke Traya. Kamu sudah kurang dari setahun ya, mungkin setengah tahun sekarang ya. Sempat ngedrop nggak? Kayak, ini gimana sih ngerjain kayak gini? Susah banget. Andai aku mengambil yang lain saja. Pernah nggak? Ya. Jadi awalnya kan pertama kali buat aplikasinya
Saya kan basicnya bukan aplikasi ya. Jadi saat teman saya yang sibuk, terus deadline-nya udah mepet gitu kan. Nah, saya juga akhirnya karena teman saya sibuk, saya juga akhirnya belajar untuk gimana cara edit websitenya gitu. Itu benar-benar kayak bikin frustasi kan, karena belum pernah sebelumnya membuat website. Terus juga waktu itu approach si mitranya ini, jadi mitranya kan ada yang dari Karangasem, ada yang dari Buleleng, jadi beda-beda daerah. Terus kami bertiga itu masing-masing approach ke masing-masing daerah untuk wawancara sama mitranya. Selain itu kami juga menargetkan target pasar itu orang luar juga, luar negeri juga, karena Bali kan terkenal di mancanegara juga. Nah, kami juga melakukan wawancara sama beberapa teman yang kami kenal di luar negeri gitu. Terus untuk sekarang setelah lomba ini, kendala yang paling dirasakan adalah kebetulan kami masih kuliah kan. Masih kuliah, terus lumayan berat kuliahnya di semester ini, terus masih KKN juga sekarang, jadi sulitnya itu adalah multitasking antara kuliah dan mengurus Traya ini. Gitu. Ya gampang, Traya jadiin tugas karya akhir aja kan? Kan jurusannya beda mas. Disama-samain. Itu tujuan lo, asiknya bikin tugas karya akhir sama bikin startup sekaligus adalah pasti ada aja gitu disama-samain. Oh, mungkin ditambahin makanan tradisional nantinya bisa. Apa sih ini jurusannya? Oh, teknologi bisnis pangan. Oh, nyambung betul. Nyambung sebetulnya. Sekarang untuk ini nih ya, untuk KBKM sendiri ya, kita balik lagi ke KBKM. Kita sudah melihat sendiri Pak, ini ada satu contoh di sini, kadek dari Traya dan teman-temannya gitu. Jujur kalau saya pribadi Pak, aduh kalau ini pas zaman saya dulu kuliah ada kayak gini, udah saya ikutin Pak, menang kalah bodo amat gitu loh. Saya pasti akan bikin sesuatu. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kalau misalkan Bapak ikut KBKM nih Pak Yudi? Ya saya kan memang dari daerah ya, dari kampung gitu, dan saya selalu imajinasi saya itu suka jauh kalau melihat itu loh, kolecer, tuh kolecer kan? Apa Pak? Kolecer itu baling-baling bambu itu, kalau Doraemon. Oh oke. Yeah. Jadi dulu waktu kecil ada yang dibikin dari daun kelapa gitu ya. Kemudian dari bambu kecil sampai besar dan lain-lain. Malah sekarang itu sudah ada festival baling-baling bambu ya kolecer. Ada, saya lihat ada di Subang, ada di beberapa wilayah gitu. Cuma di samping itu saya coba kepikiran, sekarang itu kan sudah banyak inovasi nih. Beberapa baling-baling bambu atau kolecer tersebut sudah diatur nadanya. Saya kemarin ke Bogor, ke Pabangbong, ada yang pernah ke Kabupaten Bogor. Pabangbong itu daerah wisata gitu, tapi masih belum rame. Saya sengaja nginep semalam di sana. Malam itu saya mendengarkan irama-irama kolecer itu, tinggi-tinggi. Oh ada suaranya dan Pak? Tanpa biaya. Mereka bikin bambu langsung biaya itu suaranya mereka bikin macam-macam gitu. Saya bilang no, kalau dibikin nada-nada tertentu ini luar biasa sebagai kearifan lokal, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa kendala di daerah itu terkait dengan energi listrik misalnya. Itu bisa dalam artian mikro dulu ya. Iya. Kalau dimasukkan ke KBKM itu, termasuk pengaturan air, karena di daerah kadang-kadang suka ada problem nih. Kok yang saya airnya sedikit atau apa, nah itu dengan teknologi itu bisa juga tuh diatur. Jadi melalui, kalau eranya Doraemon itu baling-baling bambu, sebetulnya banyak juga yang bisa dilakukan. Dan itu kearifan lokal betul tuh. Wah, tenaga angin ya. Bener ya, jadi kolecer mungkin bisa jadi pembangkit listrik kecil ya, pembangkit listrik mikro, nggak gede mungkin dayanya, tapi paling nggak cukup lah buat ngecas HP, misalkan gitu. Tuh. Wah. Dan untuk destinasi wisata itu menarik, dari suaranya, dari bentuk, dari ukuran gitu. Belum kalau inovasi lain. Kalau misalnya bulan puasa gitu, ada juga tuh yang baling-baling bambu atau kolecer pakai si cepot, pakai apa, jadi gerak terus orangnya. Padahal tenaga angin gitu. Banyak yang bisa dikreasikan seperti itu. Wah, itu baru namanya yang namanya budaya ya, mendapatkan inovasi gitu, supaya bisa lebih apa ya, konteksnya itu lebih dapat di masa sekarang gitu. Dan saya rasa ini ya skill set seperti ini Pak, connecting the dots namanya Pak. Jadi Bapak tahu ada sebuah budaya di sebuah daerah, dan Bapak tahu ada problem di tempat yang lain atau problem yang relevan di beberapa masyarakat, yang dalam beberapa masyarakat, lalu digabungkan terus dibuat menjadi sebuah inovasi di situ. Iya. Nah, itu nyambung dengan program kami soalnya, Desa Pemajuan Kebudayaan. Apa Pak? Desa Pemajuan Kebudayaan. Desa Pemajuan Kebudayaan. Iya. Jadi 2019 kita sudah
memilih beberapa sampling desa untuk berembuk bersama sebenarnya core bisnisnya apa sih, kita dampingi, kita tidak intervensi. Oke. Sampai setiap desa itu memiliki core bisnis dan dimasukkan ke Musrenbang Des. Waduh, jadi musyawarah perencanaan dan pengembangannya desa. Jadi kayak Bappenasnya desa lah. Oke, siap. Mereka kan sudah disuplai dana nih oleh Kemendes 1M kan. Dan di sana ada slot untuk kebudayaan. Tapi mereka bingung buat apa ya? Kan rata-rata buat jalan setapak, buat sumur, buat posyandu gitu. Kalaupun kebudayaan hanya seremonial. Nah, akhirnya kita dampingi biar dana tersebut jelas peruntukannya gitu. Nah, itu Desa Pemajuan Kebudayaan. Kemarin sudah dimulai 2020 dan tahun ini akan diperkuat. Ada 370 sekian desa kita coba dampingi gitu. Oke, jadi 370-an. Itu kerjasama dengan Kemendes. Kemendes, Kemendagri, jadi kita selalu kolaborasi. Jadi desa-desa itu diberikan dana untuk di ini ya, apa namanya? Yang pertama tentunya adalah penguatan tata kelola ya. Dananya kan ada dari Kemendes. Ya. Bagaimana dana desa itu bisa optimal peruntukannya dengan tepat dengan karakteristiknya. Kita dampingi gitu. Kebutuhannya apa sih terkait dengan budaya gitu. Acap kali kan mereka tidak ada kemampuan untuk merumuskan ya. Ya. Saking banyaknya gitu. Mau yang mana yang mau ditonjolkan gitu. Nah, itu kita dampingi. Yang kedua ada stimulan. Ada stimulan apakah berupa event, berupa produk atau apapun, tapi penggeraknya masyarakat desa. Kita kasih stimulan gitu. Yang ketiga, gotong royong dibiasakan berbagai aspek ekosistem gitu. Kita coba itu karena kita yakin desa maju, bangsa Indonesia maju. Dan banyak desa yang belum berdaulat gitu ya. Padahal kalau desanya kuat, bangsa Indonesia kuat tuh. Kekuatan tuh di desa sebenarnya, bukan di kota. Iya. Ngomong-ngomong kita inovasi, kita balik lagi Pak ke Traya. Iya. Nah, Kadek, Traya sendiri berarti sekarang apa ya, lagi mempopulerkan wisata ke Bali, ya. Tapi masalahnya kita semua tahu, kita lagi ada pandemi. Iya. Mau nggak mau, kalian harus beradaptasi sehingga menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi apa yang kalian lakukan di Traya untuk merespon kondisi pandemi ini? Jadi karena core value-nya dari Traya adalah experience, jadi customer sendiri langsung merasakan ke tempat mitranya langsung. Untuk merasakan olahraga tradisionalnya, tapi karena pandemi kan nggak bisa. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan pre-launching semacam webinar yang menghadirkan mitranya sendiri, terus ada seniman Bali juga. Terus kedepannya kami berencana untuk membuat virtual tour gitu, virtual tour olahraga tradisional itu. Jadi dengan begitu teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing tetap bisa, ya tanda kutip, berwisata ke Bali dan bisa melihat experience-nya sendiri walaupun tidak langsung. Iya, melihat dulu, nanti bisa booking setelah pandemi selesai. Iya, ya termasuk inovasi budaya lah itu. Soalnya ya gimana daripada kita atau mungkin ada gamesnya gitu ya, atau turunannya nanti gitu ya, banyak gitu. Kalau games udah pasti seperti di Instagram seperti itu. Kalau misalkan kamu pengen kasih tahu ke teman-teman muda yang lainnya yang ada di rumah saat ini, apa yang kamu pelajari dari KBKM? Pertama itu manajemen waktu. Leadership tentunya, karena betul saya yang mengajak keempat teman saya. Terus kreativitas, koneksi, maksudnya relasi networking. Networking. Karena bisa kenal fasilitator yang keren-keren banget pastinya. Terus teman-teman dari seluruh Indonesia juga. Itu luar biasa banget sih yang KBKM nasional kemarin. Jadi lebih banyak teman juga. Ya. Kamu ada masukan nggak buat KBKM? Mumpung ada Pak Yudi. Iya. Pak, request dong Pak, gitu loh. Siapa tahu gitu kan. Yang kemarin sih udah bagus banget. Cuma karena nggak kemah kali Pak ya. Karena pandemi ya. Kan harusnya kemah mungkin. Iya, ya kemah itu sendiri memang jadi platform ya. Tidak harus selalu physically ya. Apalagi sekarang pandemi gitu. Iya. Tapi kalau dari Pak Yudi sendiri mungkin, Bapak melihat KBKM apa yang bisa diimprove atau yang bakal diimprove? Ini cuma buat ini aja sih Pak, ngetis penonton aja gitu. Iya, ya KBKM tentunya harapan kita semua nih, bukan hanya saya ya, outcome-nya itu munculnya gitu ya, core bisnis yang berbasiskan kebudayaan yang dilakukan oleh generasi muda. Hingga sekarang kita lagi mereview ulang nih, gelombang 1, gelombang 2, kemudian mulai identifikasi kolega-kolega mana yang akan diketemukan gitu ya. Karena harapan kita alurnya itu tidak boleh putus gitu. Tidak per event terus stuck gitu.
preference terus biarkan gitu ya. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Termasuk dan perguruan tinggi karena kebanyakan mahasiswa juga ini. Iya. Mahasiswa juga gitu. Jadi tadi yang ditawarkan Mas Denis memang betul. Sangat dimungkinkan sebetulnya produk-produk KBKM menjadi produk tugas akhirnya juga. Terus yang kedua terkait KKN ya. Kita sekarang lagi sinergi dengan Dikti. I see. Karena kan KKN itu ada dua kan, pengabdian masyarakat dengan ekspresi budaya. Kita akan masuk di ekspresi budayanya dan Dikti sangat senang. Jadi Direktorat Jenderal Kebudayaan akan masuk di ekspresi budayanya, apalagi ada masyarakat tradisional karena kita ada direktorat namanya Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Masyarakat adat. Nah, kita bisa sinergi juga di sana gitu. Jadi nanti KBKM mungkin lebih bisa kemana-mana itu. Oke, Pak, sama sekalian juga nih. Mumpung kita lagi nungguin KBKM yang berikutnya, Pak, gitu loh. Kira-kira peluang inovasi budaya apa yang bisa dilakukan oleh anak muda di Indonesia, tapi mungkin belum tergarap gitu, atau mungkin belum optimal tergarap, gitu. Siapa tahu mereka bisa memberikan solusinya nanti pada saat KBKM. Kira-kira apa, Pak? Ya kalau buat saya sih PPKD bisa menjadi sumber inspirasi ya. Iya. Cuma yang menarik sebetulnya energi alam. Energi alam. Energi alam ya. Ada air, ada angin gitu ya. Itu buat saya itu luar biasa gitu. Energi saya kurang tahu ya, mungkin perlu teknologi tinggi lah untuk ombak dan lain-lain gitu. Itu energi-energi yang dicampur dengan kearifan lokal menjadi sebuah produk gitu. Itu yang buat saya ingin betul ya ada teman-teman muda yang berpikir ke sana. Kemudian yang kedua ada kesadaran kalau kita itu ring of fire. Indonesia itu tempatnya bencana sebetulnya. Nah, bagaimana ada satu produk gitu, mau prakarya maupun aplikasi, tetapi bisa jadi alat diseminasi atau kampanye apapun lah melalui kearifan lokal, bisa folklore, bisa petatah petiti, bisa lagu-lagu tariannya mengingatkan kita kalau kesadaran mitigasi bencana itu tetap ada itu. Tentunya kalau anak-anak muda dengan aplikasi, dengan apa dan lain-lain, dengan pendekatan populer, kita tuh harus sadar betul kita dikepung bencana nih sekarang itu. Dan siklusnya setiap tahun real itu pasti itu banjir, longsor, terus habis gunung Merapi itu selalu itu ya, selalu itu. Nah itu dua itu ya, energi alam sama mitigasi bencana buat saya luar biasa itu kalau mau di create ya. Iya, tapi paling tidak harus harus diselaraskan dengan budaya lokal. Betul. Gitu. Nah itu teman-teman tuh inovasi budaya yang mungkin bisa kalian cari solusinya. Gitu. Dan kalau mau ada mungkin kalian akan mencari ilham atau mencari masalahnya ada di mana, bisa dicari di mana tadi Pak? Yang tadi yang dokumennya? Pokok-pokok pikiran kebudayaan. Pokok-pokok pikiran kebudayaan yang bisa diakses di Direktorat Jenderal Kebudayaan ada, di Pemda masing-masing juga ada. Oke. Ya. Waktu itu kamu nyarinya gampang nggak? Gampang. Oke. Udah ada di websitenya. Ajarin websitenya kemana waktu itu kamu? Di Pemprov Bali. Udah gitu aja kan ya? Oke. Kalau yang untuk yang di daerah yang bisa juga langsung di website kebudayaan. Iya. Oke, tuh udah simple, udah gampang, tinggal cari aja. Pokoknya kamu habis nonton atau menikmati acara ini, kamu langsung googling, sudah ada di situ dan mudah-mudahan kamu bisa dapat inspirasi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sebuah pemicu supaya teman-teman bisa ikut KBKM berikutnya. Dan gak cuma itu aja, kalian bisa memecahkan masalah yang ada di Indonesia dengan solusi berbasis budaya. Pak Yudi, siap. Pak Kadek, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tetap menginspirasi, dan mudah-mudahan sobat budaya dimanapun kalian berada, jangan diam saja. Ayo cepetan berkarya. Saya Denis Adiswara undur diri. Salam budaya. Sobat budaya, tahun ini Kemah Budaya Kaum Muda kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Silakan cek informasinya melalui kanal informasi dan media sosial. Anak muda, wujudkan ide kreatifmu di Kemah Budaya Kaum Muda 2021.